Wheels spin fast under neon skies. City lights fade in your rear view eyes. Winds in your hair as you chase the dawn. Every mile is a memory gone. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Mudah-mudahan dimanapun kalian semua berada, senantiasa sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Oke, jumpa lagi kita kali ini di Simpang 4, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, atau lebih tepatnya Simpang 4 ini lebih dikenal dengan Perempatan Jeruk Sing. Di Perempatan Jeruk Sing ini kita dari arah barat, kalau yang belok ke kanan ini menuju ke Kecamatan Jetis, Kecamatan Bungkal dan Rayun. Sedangkan yang ke arah kiri adalah arah menuju ke Kabupaten Madiun. Tujuan kita kali ini berada lurus di depan, dan kita akan jalan-jalan mengeksplor rute yang sangat indah, penuh dengan pemandangan alam yang ikonik khas hutan kayu putih sepanjang perjalanan dari Kota Ponorogo menuju ke Kota Pulung di Kecamatan Pulung, masih di Kabupaten Ponorogo. Oh ya guys, for your info, bahwa sejurus setelah kita melewati Perempatan Jeruk Sing ini, kurang lebihnya sekitar 400 atau 500 meter sebelah timur perempatan, terdapat sebuah destinasi wisata yang dikenal dengan nama Taman Wisata Ngembak. Bagi Anda yang belum pernah atau berkunjung ke lokasi tersebut, lokasinya berada tepat di depan ini, terus nanti belok ke kiri menuju arah utara, masuk kurang lebih 100 meter, nanti akan langsung tiba di destinasi wisata Ngembak. Ya, di sini di sekitar Dinas Pertamanan. Ya, di wisata Ngembak itu ada apa saja? Ya, di sana ada kolam renang, juga ada mini zoo, juga ada playground. Pokoknya taman wisata yang cukup asyik buat menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Dan tentu saja karena taman wisata ini dikelola oleh Pemda, maka sudah barang tentu harganya tidak menguras isi kantong terlalu dalam ya. Jadi selamat mencoba untuk berwisata ke Taman Wisata Ngembak. Ya, untuk kondisi aspal jalanan sepanjang rute menuju ke Kecamatan Pulung ini bisa dibilang cukup halus ya guys, halus dan mulus. Akan tetapi yang perlu kita waspadai adalah kondisi jalan yang lurus tapi sedikit menanjak. Jadi bisa dibilang berangsur-angsur secara gradual. Semakin ke timur itu datarannya semakin tinggi, jadi elevasinya semakin naik.
Dalam kondisi jalanan seperti ini, kadang-kadang, maksudnya kondisi jalanan yang lurus dan sedikit naik seperti ini, kadang-kadang kendaraan dari arah berlawanan, ya ini dari arah timur, memacu kecepatannya lebih kencang karena mereka mendapat percepatan atas kondisi jalan yang menurun. Hal ini sangat berbahaya ketika pengemudi kurang pandai dalam mengendalikan laju kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Sebenarnya kondisi arus lalu lintas di jalanan ini tidak begitu ramai ya guys, akan tetapi kita patut waspada karena di tempat-tempat yang sepi dan jarang kendaraan lewat, justru kita itu lengah dan terlena sehingga masih juga terjadi kecelakaan. Ya, sampai di sini kita mulai memasuki kawasan hutan kayu putih di kawasan Sukun ya guys. Ini adalah lahan milik perhutani yang ditanami pohon-pohon kayu putih. Akan tetapi dalam keadaan musim penghujan seperti ini, biasanya lahan ini disewakan kepada para petani untuk dibudidayakan ditanami tanaman jagung. Pohon kayu putih sendiri bisa hidup berdampingan dan tumbuh subur dengan pohon jagung ya guys, karena kondisinya yang pendek dan perdu tentu saja tidak begitu mengganggu dan bisa berbagi cahaya matahari dengan pohon jagung yang ya rata-rata tingginya kurang lebih sama lah. Di musim kemarau di sini tidak ada tanamannya sehingga kita bisa melihat hamparan hutan kayu putih yang luas membentang di sisi kiri dan kanan dari jalan yang kita lewati. Namun kali ini kebetulan sedang ditanami jagung, jadi ya yang bisa kita saksikan dari perjalanan ini cuman ya pinggir-pinggir tepi-tepian pohon ladang jagung gitu ya guys. Ya, seperti kawasan perhutani pada umumnya, ketika kita memasuki hutan ini, kita jarang sekali menjumpai rumah penduduk ya guys. Yang kita lihat sepanjang jalan ya hanya ladang jagung dan tumbuhan belukar di kanan kiri jalan. Dan hal ini tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi pengguna jalan, khususnya jika melintas di kawasan ini di malam hari. Jadi bisa kita siapkan mental, karena kadang-kadang ada juga rasa takut melintas di tengah kawasan yang sangat sepi seperti di kawasan ini. Ya, kita sudah sampai di kawasan pabrik terpentin dan Gondorukem di kawasan Sukun guys ini. Dan di sebelah kanan tadi pabrik terpentinnya dan di sebelah kiri tadi pabrik minyak kayu putih. Ini adalah desa Sukun. Ya, desa Sukun ya hanya di kiri kanan jalan ini, karena di belakangnya ini juga sudah merupakan hutan kayu putih
yang sangat-sangat luas. Ya, sampai di kilometer ini kita diperkirakan sudah mencapai separuh dari perjalanan menuju kota Pulung ya guys. Akan tetapi pemandangannya masih tetap sama, yaitu hamparan ladang jagung di sela-sela tanaman kayu putih dan juga pepohonan milik perhutani. Sekali satu dua ada rumah penduduk, namun bisa dibilang yalah jalur ini sangat sepi. Oleh karenanya, selain mempersiapkan mental Anda untuk melewati jalur ini, ada baiknya juga kita mempersiapkan kendaraan sebaik-baik mungkin. Periksa tekanan ban, kekencangan rantai jalan, dan yang paling penting adalah persediaan bahan bakar ya guys. Karena sepanjang rute dari batas kota maksudnya sampai ke jalur ini tidak ada SPBU. Kalau siang mungkin ada ya pedagang BBM eceran 1-2, tapi jaraknya cukup jauh. Namun ketika malam hari tidak akan ada bantuan untuk mendukung kalau kita kehabisan BBM atau kendala-kendala yang lain di perjalanan. Ya, kita tahulah cukup jauh dari pemukiman warga. Semakin kita ke timur mendekati kota Pulung, kondisi jalannya lumayan cukup rata ya guys. Wah, ini ada pohon roboh guys. Ya, kita kurangi kecepatan. Coba kita perhatikan. Oh ya, ada pohon tumbang, pohon kelampis guys. Itu kalau di tempat kami namanya. Kalau di tempat Anda kira-kira pohon apa itu? Itu suka dimakan sama kambing. Wah, ada kambing. Ya, kambing dari Pasar Waki. Tapi meskipun kondisi jalannya ini rata, dalam artian tidak nanjak, tidak naik dan tidak turun, tapi kita pantas untuk selalu berhati-hati guys sepanjang jalur ini. Sebab kita tidak tahu, kadang-kadang di depan itu tahu-taunya jalan itu bergelombang gitu. Jadi ya kalau kalian perhatikan video ini kan kadang-kadang itu ya gimana ya, naik turun sendiri gitu, kayak gerunjal-gerunjal gitu. Ya, oh iya guys, di sini juga terdapat rest area di antara rimbunan pohon-pohonan hutan yang pada umumnya mereka itu berjualan es degan dan aneka minuman seperti kopi atau es teh itu. Di samping juga menyediakan gorengan dan tentu saja nasi pecel. Oke, kita sampai di SPBU Pulung. Ini adalah SPBU terakhir bagi pembelian BBM bersubsidi ya guys. Setelah SPBU ini di sebelah timur sudah tidak ada lagi SPBU yang besar. Yang ada adalah SPBU kecil yang menjual BBM non subsidi, yaitu Pertamax. Kita sudah
memasuki daerah Kecamatan Pulung ini guys. Halo Bapak Ibu warga Kecamatan Pulung, mohon izin melintas Bapak Ibu. Kami mempromosikan wilayah Anda, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi obat kangen bagi warga masyarakat Kecamatan Pulung yang sekarang sedang tinggal di luar daerah atau di luar kota. Seperti inilah keadaan memasuki kawasan Kota Pulung. Kita lihat mulai nampak peningkatan kuantitas kendaraan ya guys ya. Kalau tadi di tengah hutan kayu putih kita hanya sekali dua kali berpapasan dengan kendaraan, apalagi kendaraan roda 4. Kalau memasuki wilayah Kota Pulung ini sudah semakin banyak simpangan atau berpapasan dengan kendaraan lain, dan di kiri kanan jalan sudah banyak rumah-rumah tinggal penduduk. Ya, ini kita memasuki Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kondisi aspal jalanan masih tetap bagus, halus dan mulus di sepanjang jalan ini. Tapi ini kondisinya mulai agak sedikit naik guys. Jadi hati-hati melihat kendaraan dari arah berlawanan. Ini cukup kenceng, nelonyor guys. Istilah yang saya pakai itu nelonyor dari atas ke bawah, itu banter-banter gitu maksudnya. Nah, itu apalagi roda 2 coba banter aja maunya itu. Ini kita jangan terlalu ke kanan. Kalau terlalu ke kanan nanti takutnya kendaraan yang dari depan itu oleng sehingga terjadi ya accident atau hal yang tidak kita inginkan. Masuk Desa Pulung guys, itu tadi gapura perbatasan Desa Pulung. Kondisi di kiri kanan cukup ramai. Ini ada sekolahan guys. Ya, ini sekolahan, ada yang antar jemput dan juga mobil penumpang umum. Beberapa tahun yang lalu di Kecamatan Pulung ini sangat terkenal dengan perkebunan jeruknya ya guys. Nanti kita coba jalan-jalan ke Pasar Pulung setelah sampai di atas dan kita lihat apakah jeruk Pulung yang terkenal pada waktu itu masih ada sampai dengan saat ini. Ya, ini sepertinya kita sudah sampai di pusat Kota Pulung, perempatan Pulung. Ya, di sebelah kiri ada Pasar Pulung dan di sebelah kanan saya ini adalah Terminal Pulung ya guys. Ini Terminal Pulung, ini perempatan ke arah selatan menuju ke arah Kecamatan Suko dan juga menuju Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung. Ini kita yang lurus ke timur menuju ke Kecamatan Pudak. Ini Pasar Pulung guys. Pasarnya tumpah sampai ke bahu jalan. Ini kita belok kiri menuju daerah kecamatan. Wah, ada puskesmas ya, kita sampai di puskesmas Pulung. Halo Pak Dokter, Bu Dokter, Bapak Ibu perawat, salam sehat selalu. Terima kasih sudah menyehatkan kehidupan rakyat Pulung. Dan kita putar balik, kita lihat di sebelah kanan ini adalah kantor Kecamatan Pulung. Ya, ini. Dan dengan sesampainya kita di pusat Kota Pulung ini,
Maka berakhir pula kebersamaan kita di video ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti dan menonton video dari kami, karena kita masih akan melanjutkan perjalanan di seri-seri yang lain menyusuri kawasan timur kota Ponorogo ya guys. Baik, kami mohon diri tetap sehat dan jaga diri baik-baik. Hati-hati dalam berkendara. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.